SPD bisa memulai dan menampilkan nanti sesi presentasinya. Terima kasih. Silakan kepada Pak Tri. Pak Tri mohon di-unmute dulu, Pak Tri. Suara mungkin mic-nya Pak di-unmute. Suaranya belum terdengar. Mikrofonnya Pak Tri. Atau dibantu. Sudah. Suaranya belum terdengar, Pak Tri. Pak Tri, mikrofonnya masih di mute. Ya, sudah Pak, silakan. Ya. Silakan. Oh ya, Ya, silakan. Ya. Silakan boleh memperkenalkan lebih lanjut langsung untuk pemaparan materinya. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan saya dari Bapak Moderator. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, yang pertama yang saya hormati kepada moderator yang memberikan waktu, yang kedua kepada panitia, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Mendiksus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak lupa kepada teman-teman narasumber yang berkenan hadir pada siang hari ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman tenaga administrasi sekolah maupun Bapak Ibu guru yang berkenan bergabung di dalam kegiatan belajar bersama webinar Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini kami dari Tenaga Administrasi Sekolah, ralat sedikit, nama saya Pak Tri Suwarto, pakai R bukan pakai N ya Pak, nanti itu saya tulis pakai Tri Suwarto. Yang terhormat semuanya, perkenankanlah saya memaparkan apa yang sudah kami persiapkan, sehingga nanti di dalam pembelajaran atau belajar bersama ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Di sini kami tampilkan biodata, tadi sudah disebutkan, hanya saja barangkali Bapak Ibu ingin berkontak secara personal, sudah saya tampilkan. Ada nama, alamat, nomor HP, email, status saya adalah PNS, tugas lain adalah pada tim pengemban di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi saya berkecimpung di dalam Gerakan Pramuka dan Atas Indonesia sebagai penasihat. Terima kasih Bapak Ibu, sebelum kami lebih lanjut membahas materi ini, kita buka dulu latar belakang apa yang menjadi kegiatan ini bisa atau PPJ ini bisa berlaksana. Yang pertama adalah mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan keprofesional guru dan tenaga kependidikan, baik pada masa pandemi atau pada masa yang akan datang. Jelas, ini kuncinya ada pada kita semua. Yang kedua, pendidikan merupakan faktor yang penting karena merupakan penentu mutu sumber daya manusia yang ada. Kalau pendidikannya baik, insya Allah sumber daya yang dihasilkan dari pendidikan ini juga akan baik juga. Yang ketiga adalah untuk bisa maju, harus mengembangkan potensi yang kita miliki, yaitu dengan memperdalam atau memahami nilai-nilai yang ada pada diri kita. Bagaimana cara kita akan mengembangkannya? Kalau kita hanya diam di tempat, tidak ada pengembangan menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, itu nanti khususnya tenaga kependidikan akan tertinggal, gitu. Sehingga mari kita laksanakan bersama-sama. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan di dalam pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama adalah COVID-19 memberikan dampak bagi dunia pendidikan. Ini yang sangat signifikan. Ini, dunia pendidikan sampai sekarang masih belum bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, seluruh aktivitas memberlakukan physical distancing, yaitu dengan pembatasan jarak di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan belum bisa maksimal seperti biasanya. Yang ketiga, moda transportasi dibatasi.
Ini berdampak sekali karena anak-anak kita, anak-anak yang mau ke sekolah, katakan saja 75% menggunakan moda transportasi yang disediakan baik pemerintah maupun pengusaha-pengusaha. Yang keempat, masyarakat masih cemas karena COVID-19 ini belum juga hilang. Kanon cerita kemarin pada klaster-klaster tertentu sudah menurun jumlah yang positif, tetapi pada suatu saat meningkat lagi. Ini yang belum menampakkan bahwa COVID itu juga belum hilang. Kita berdoa semoga COVID ini bisa segera hilang. Yang kelima, belum 100% tenaga administrasi sekolah mampu menggunakan IT-nya dengan baik. Mengapa demikian? Karena tenaga administrasi sekolah ini sudah dari berapa tahun yang berjalan ini tidak ada penambahan tenaga administrasi sehingga pelaksana tenaga administrasi ini sudah berusia di atas 45 bahkan di atas 50 tahun. Sehingga Patri, mohon maaf Patri. Iya, sudah. Paparannya belum tampil Patri. Ya? Paparannya belum tampil. Loh, belum tampil Pak? Belum. Tadi ini sudah, kok bisa? Share screen Pak. Mungkin dari situnya Pak? Atau sini? Dari Pak. Nah, sudah? Ya dalam proses ini. Langsung di slideshow. Slideshow aja di bawah Pak. Di mana Pak? Sudah? Di bawah slideshow aja Pak. Yang di bawah. Ini sudah saya slideshow. Nah, ini baru ya. Jadi Pak, silakan dilanjut Pak. Oke, saya slideshow ya Pak, ya sudah. Gimana, sudah bagus Pak? Paparannya? Sudah Pak. Sudah tampak, silakan dilanjutkan. Sudah tampak, oke. Ya. Ya, ini tadi sudah sampai, kita lanjut saja. Nah, kemudian dampak pendidikan COVID-19 bagi pendidik, ini sangat signifikan sekali, yaitu yang pertama pada pembatasan interaksi sosial Bapak Ibu semuanya. Nah, di dalam interaksi sosial ini kita ada dua, yaitu ada meliburkan sekolah, yang kedua memindahkan PBM dari sekolah ke rumah. Semua ini tergantung kepada teknologi yang ada. Sekarang teknologinya apa yang harus kita gunakan? Jadi semua ini harus tergantung pada teknologi. Sedangkan faktor penghambat pada teknologi sekarang ini yang pertama adalah penguasaan teknologi yang masih rendah. Nah, mungkin anak-anak kita di era milenial ini mungkin belum begitu siap, walaupun pemerintah sudah mencanangkan melalui dunia milenial, tetapi ini masih ada kurang siap. Yang kedua adalah keterbatasan sarana prasarana, baik yang dimiliki sekolah maupun yang dimiliki oleh orang tua atau siswanya. Yang ketiga, jaringan internet. Yang keempat, biaya. Untuk yang ketiga dan keempat ini sangat berkaitan erat, di mana jaringan internet sangat berkaitan dengan biaya. Apabila orang tua atau anaknya itu tidak punya paket data, sehingga kegiatan belajar mengajar yang disampaikan dengan cara jarak jauh ini juga akan terganggu. Kemudian kesadaran, dari hal-hal tersebut kita harus munculkan suatu kesadaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah dari orang tua. Orang tua itu akan bagaimana menyikapi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikannya dalam rangka penguasaan teknologi IT untuk menyampaikan proses pembelajaran atau tugas-tugas kepada siswanya. Yang ketiga, sekolah. Yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah ini adalah menentukan kebijakan. Kebijakan-kebijakan apa yang akan diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi hal-hal agar siswa itu tidak banyak nganggur di rumah, sehingga kegiatan ini disampaikan dengan jarak jauh, tetapi tidak luput dari sarana sekolah. Kalau sekolah biasanya sudah ada internet atau IndiHome, tinggal kebijakan pemerintah itu memberikan dukungan kepada orang tua siswa, kemungkinan itu akan lebih baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini skenario layanan pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Tadi saya sampaikan dampak COVID-19 sangat berdampak sekali kepada
ini Bapak Ibu, pendidikan yang ada di sekolah ini. Nah, secara otomatis kita akan melaksanakan kepada siswa itu, siswa masuk sekolah atau siswa belajar di rumah. Nah, kalau siswa itu masuk sekolah, kita harus menggunakan kurikulum new normal yang beberapa saat mungkin ada di sekolah-sekolah lain juga telah disampaikan oleh para pengawasnya. Kurikulum new normal itu yang tergantung kepada instruktur, sarana belajar, guru, siswa, dan manajemen sekolah, khususnya kepada orang tua, bagaimana cara mendukung siswanya. Ini ada sumbernya. Yang kedua, siswa belajar di rumah. Nah ini, kalau belajar di rumah, ini adalah menjangkau harapannya pemerintah, kita bisa menjangkau semua level dan kebutuhan anak. Kebutuhan-kebutuhan ini tergantung juga kepada sarana-prasarana yang disediakan, yaitu ada instruktur perangkatnya bagaimana, sistem belajar guru siswanya bagaimana, manajemen sekolah dan orang tuanya bagaimana, sehingga ini akan disampaikan oleh sekolah dengan menggunakan sistem daring dan luring. Dari sistem-sistem tersebut, maka muncullah suatu kegiatan yang memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID 2019. Ini sebetulnya siswa harus mendapatkan. Yang kedua adalah melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Bagaimana upaya kita supaya warga sekolah juga tidak terdampak atau muncul klaster baru. Yang ketiga adalah mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Yang terakhir adalah memastikan pemenuhan dukungan psikolog sosial bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepada peserta didik dan orang tua. Ini adalah skenario layanan pendidikan di tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan peran penting tenaga administrasi di sekolah. Memang tenaga administrasi sekolah tidak bisa ditinggalkan di dalam rangka memajukan bagaimana pendidikan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini tenaga administrasi sekolah merupakan tenaga pendidikan yang memegang peran penting di dalam meningkatkan layanan administrasi sekolah. Layanan apa yang akan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang ada di sekolah adalah diantaranya adalah kepegawaian, kemudian pelaksanaan urusan administrasi keuangan, sarana prasarana, hubungan terhadap masyarakat. Juga tidak kalah pentingnya adalah persuratan dan kearsipan, karena ini sumber informasi, sumber data, bagaimana cara kita mengarsipkan sehingga kegiatan-kegiatan itu terdokumen dengan baik. Kemudian untuk kesiswaan, bagaimana kita mengupload data-data tersebut kesiswaan sehingga apa yang ada di Dapurdik selalu sinkron. Yang terakhir itu adalah kurikulum. Semua ini sudah termuat di dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008. Walaupun permen tersebut sudah lama, sudah beberapa kali mengajukan revisi permen, sebetulnya sudah jadi, kemungkinan tinggal tanda tangan Bapak Menteri saja. Alhamdulillah kemarin dari Menteri yang lama sudah ganti dan sekarang belum nyambung, mau disambungkan kena COVID. Dari semua ini tercantum atau ada di Permendiknas 24 tahun 2008, kemudian yang ada pada nomenklatur Permen PAN 41 tahun 2018, di situ saya tandai merah dan kuning. Untuk yang merah sesuai dengan nomenklatur itu bisa dilaksanakan dengan tenaga lulusan SMA atau SMK. Kalau yang saya tandai kuning itu minimal D3 atau S1. Mengapa? Karena yang saya tandai kuning itu jabatannya nanti adalah jabatan pengelola. Seorang pengelola itu harus bisa merencanakan, kemudian rencana programnya, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pekerjaannya. Sedangkan kepegawaian dan kesiswaan itu kita tinggal input datanya saja. Itu peran penting tenaga administrasi sekolah. Sekilas lebih detailnya lain kali di webinar ini bisa diperpanjang. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang umum, ini saya munculkan lagi karena ada salah satu satuan pendidikan
dari beberapa tugas ini beliau mendapatkan SK dari BKPSDM atau BKD setempat, itu judulnya pengadministrasian umum. Sehingga ada salah satu seorang pegawai yang di situ sekolahan melaksanakan semua administrasi. Inilah kekurangan tenaga administrasi pada saat ini, sehingga dimunculkan dengan surat keputusan yang judulnya umum atau pengadministrasian umum. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita melihat peran penting tenaga administrasi sekolah, mungkin juga punya peran tenaga administrasi sekolah dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Bagaimana seorang tenaga administrasi di dalam melaksanakan hal ini? Yang pertama harus bekerja keras. Nah, pokoknya kerja keras tanpa pamrih, kita akan motonya memajukan pendidikan. Keras seperti roda gigi yang saya gambarkan di sini. Sekali jalan, kita selalu berputar, selalu berpikir seterusnya. Yang kedua adalah kerja ikhlas. Percuma Bapak Ibu kalau kita kerjanya setengah-setengah, tidak ikhlas, di samping kita mendapatkan pahala, mungkin pekerjaan yang kita laksanakan atau kita kerjakan itu tidak bisa sempurna. Yang selanjutnya adalah kerja cerdas. Kita menggunakan akalan pikiran kita. Apabila kita mengalami suatu permasalahan, kita harus bisa memecahkan bagaimana, apa yang kita kerjakan ini, sehingga endingnya akan menghasilkan suatu pekerjaan yang dinamakan kerja tuntas. Nah, inilah tenaga administrasi sekolah di dalam mendukung pembelajaran jarak jauh harus tidak boleh meninggalkan 4 kriteria yang ada di sini, yaitu kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Karena kalau kita tidak cerdas, apa yang kita laksanakan asal saja, kemungkinan ya hasilnya kurang begitu bermanfaat. Apalagi setelah kita gunakan keluar, banyak orang yang mengatakan, ini tenaga administrasinya gimana, mengerjakan ini saja kok nggak bisa lagi. Monggo kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru, mohon dukungannya dalam melaksanakan atau memajukan pendidikan di dalam pendidikan jarak jauh ini. Kita betul-betul ekstra karena fasilitas kita sangat terbatas, beda dengan pembelajaran tatap muka. Seorang tenaga administrasi sekolah di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh harus mempunyai pola pikir yang cerdas. Tadi sudah katakan cerdas, mempunyai pola pikir yang cerdas. Atau bagaimana pola pikir kita di dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, ini bukan keahlian saya. Seorang yang berpikir bahwa ini bukan keahlian saya, katakan saja mungkin bidang IT-nya tertinggal sehingga mengatakan seperti itu. Seorang tenaga administrasi harus berbalik pikirannya, berubah pikirannya, merubah mindset pemikirannya menjadi bagaimana saya dapat mempelajarinya. Nah, ini. Jadi belajar, belajar, dan belajar. Ini harus kita laksanakan. Yang kedua, saya menyerah. Mungkin tidak bisa menggunakan IT, sudah download, sudah browsing, kok tetap nggak bisa, jangan menyerah. Sehingga pola pikir kita menjadi saya akan menemukan solusi lewat hal-hal yang pernah saya pelajari. Nah, selalu berkaitan belajar, belajar, belajar. Sehingga Bapak Ibu jangan begitu buka mengerjakan tidak bisa, wah ini IT-nya saya nggak bisa, menyerah. Jangan. Jadi harus bagaimana solusinya lewat hal-hal yang pernah saya pelajari, kita harus bisa kerja dengan baik. Yang ketiga, ini terlalu sulit. Tidak ada Bapak Ibu pekerjaan di dunia ini yang sulit. Tidak ada. Saya mengatakan seperti itu. Selagi kita mau merubah mindset kita menjadi ini memang butuh waktu atau usaha ekstra atau usaha keras. Kalau Bapak Ibu mengatakan ini sulit, mari kita belajar. Kuncinya ada belajar tadi. Butuh waktu belajar, butuh pekerjaan yang ekstra sehingga waktu. Yang keempat, sudah tak ada lagi yang saya perbuat. Seolah-olah pikiran kita sudah habis, sudah bundel sekali istilah Jawanya. Sudah tidak ada lagi yang harus saya perbuat. Tapi berpikirlah apalagi cara yang belum saya coba, sehingga perlu kita mengadakan percobaan-percobaan untuk meraih suatu keberhasilan. Yang keenam, salah lagi. Bapak Ibu jangan frustasi.
Kalau kita melaksanakan suatu pekerjaan, itu kemungkinan karena kita sudah capek, atau kemungkinan kita sudah malas terlebih dahulu, maka kita harus berpikir, saya harus belajar dari kesalahan masa lalu. Oh iya, tempo hari saya melaksanakan pekerjaan ini kok keliru. Apa yang harus kita perbuat? Nah ini, kesempatan kita belajar dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan masa lalu itu, kita koreksi, kita evaluasi, kemudian akan mendapatkan hasil yang baik. Nah yang terakhir adalah hasil seperti ini sudah cukup baik untuk saya. Kapan kita akan maju kalau Bapak Ibu guru atau teman-teman tenaga administrasi sekolah mengatakan hasil seperti ini sudah cukup baik untuk saya. Ini istilahnya orang yang berpikir mentok, sudah buntu, tidak ada jalan keluar. Maka satu-satunya jalan kita berpikir, apakah usaha, ya ini Bapak Ibu, apa usaha saya sudah maksimal? Sudah maksimal belum? Kalau Bapak Ibu mengatakan maksimal, tetapi di belakang kita kalau kita mau belajar itu semuanya belum maksimal. Jadi masih ke depan kita belajar, oh kemarin ada kekeliruan, oh kemarin kita sudah buntu, kemarin kita pekerjaan itu kita anggap sulit, tetapi kita selalu berusaha secara maksimal, insya Allah kalau kita memang tadi ada kerja keras, kerja ikhlas, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik pula. Selanjutnya adalah strategi di dalam pembelajaran jarak jauh. Tenaga administrasi sekolah harus punya strategi di dalam melaksanakan atau katakan saja membantu, karena sebagian besar pembelajaran ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tetapi tenaga administrasi sekolah tidak boleh kecewa. Yang pertama, kita harus membangun kedekatan sosial. Ini sangat riskan, apalagi di masa pandemi COVID. Ini kita tersinggung dengan ucapan sedikit saja, orang itu mudah kecewa, mudah frustasi, tidak mau melaksanakan suatu pekerjaan. Sehingga kita perlu membangun kedekatan sosial kepada Bapak Ibu guru atau kepada warga sekolah demi kemajuan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, ikut mengatur jadwal pembelajaran. Mengatur di sini bukannya sebagai tenaga administrasi sekolah harus begini aturannya, enggak. Pada waktu Bapak Ibu guru menyusun jadwal pembelajaran jarak jauh, kita harus ada di situ. Sehingga kelas 7A ini hari tanggalnya Senin, katakan 7B hari Senin juga jam yang kedua. Itu kita harus siap mendampingi di dalam mengatur atau menyusun jadwal pembelajarannya. Kalau kita tidak tahu, tiba-tiba akan membantu atau melaksanakan proses administrasinya, saya percaya pasti Bapak Ibu akan kerepotan sendiri. Yang ketiga adalah merekomendasikan jenis media layanan. Media layanan yang ada sekarang ini kan banyak. Yang kita ambil sampel termudah mungkin dengan menggunakan video call. Boleh saja video call, kemudian ada plus, tambah juga boleh. Itu yang sangat mudah diakses oleh siswa atau yang dilaksanakan oleh pendidik. Tetapi seorang tenaga administrasi sekolah harus memahami bagaimana atau media apa yang kita gunakan, mungkin dengan Zoom, mungkin dengan Microsoft Teams, atau pembelajaran lewat webinar seperti ini yang lewat Zoom itu juga. Bagaimana cara menyiapkan itu? Tenaga administrasinya harus paham dulu. Yang keempat adalah menyiapkan daftar hadir untuk mengecek kehadiran siswa. Bapak Ibu, teman-teman tenaga administrasi sekolah, kalau kita menyiapkan daftar hadir itu sudah hal yang biasa. Kita sediakan bukunya, terus kita print out, ya kita bagikan, itu sudah ada. Itulah pada waktu tatap muka kita siswa bisa mengisi di kelasnya masing-masing. Tetapi pada masa pandemi ini, pada masa pembelajaran jarak jauh, tenaga administrasi sekolah harus menyiapkan, harus bisa membuat daftar hadir secara online. Caranya gampang, Bapak Ibu buka saja di Google Drive, itu nanti sudah
Di situ fasilitas sudah ada semua, tinggal kita yang memaksimalkan. Nanti akan saya tampilkan beberapa trik atau cara-cara pembuatan. Yang kelima, sebagai controlling. Controlling di sini, seorang tenaga administrasi sekolah sebelum pembelajaran dimulai harus menyiapkan daftar hadir, siapa siswa yang belum absen, atau mungkin ada yang izin, sehingga seorang guru pada waktu menyampaikan materinya sudah tahu. Ini langkah awalnya, kita controlling. Setelah kita siap, kita sampaikan kepada seorang guru yang akan menyampaikan pembelajaran, Bapak atau Ibu, kelas sudah siap. Kalau dinyatakan kelas sudah siap, berarti daftar hadir sudah tersedia, terus dimulai pembelajaran. Kontrol yang kedua, Bapak Ibu harus memahami, mungkin ada siswa yang di dalam mengikutinya seenaknya saja. Nah, itu Bapak Ibu memberikan masukan kepada guru yang sedang menyampaikan pembelajaran untuk ditegur siswa mungkin yang katakan saja sambil main HP pada waktu menerima barangkali HP-nya 2 sehingga 1 untuk pembelajaran, 1 untuk mainan. Kemudian sambil tiduran, kita telungkupkan muka kita di tangan, itu akan terlihat di monitor sehingga tenaga administrasi sekolah bisa menyampaikan kepada seorang guru untuk dilaksanakan suatu teguran biar proses pembelajaran jarak jauh ini bisa berhasil dengan baik. Ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan adalah cara membuat daftar hadir dan mengecek kehadiran siswa. Langkah pertama, Bapak Ibu bukalah Google Drive. Kemudian klik lainnya, di situ akan muncul pilihan pada Google Formulir. Diambil saja Google Formulir. Kemudian di situ muncul tanpa judul, itu diganti dengan presensi. Pada deskripsinya kita isi dengan perintah. Perintahnya apa? Isilah daftar hadir dengan baik atau isilah daftar hadir saat pelajaran belum dimulai. Itu boleh-boleh saja setelah muncul. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kita klik pada plus yang sebelah kanan pada gambar itu, kita pilih opsi jawaban singkat, aktifkan, wajib isi, kemudian klik tambah. Jadi setiap kita akan menambahkan opsi, kita selalu klik tambah, klik tambah. Seperti ini Bapak Ibu, tampilan dalam membuat presensi. Nah, ini. Itu untuk yang pertama, setelah kita membuka Google Drive, kita formulir, di situ ada formulir tanpa judul. Tadi sudah saya katakan, judul itu kita ganti dengan presensi. Kemudian yang tulisan kecil di bawahnya, itu diisi dengan perintah. Setelah muncul di situ, kemudian ada opsi di bawahnya, kita tulis kelasnya, atau boleh nama siswanya dulu. Nama siswa setelah kita aktifkan, kita klik tambah, kemudian kita klik kelas. Setelah klik kelas, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu, yang kedua ini. Yang tampilan kedua, ini ada formulir, kemudian kita isikan di sini, akan muncul. Nah, di sini dengan tadi formulir tanpa judul, di tayangan yang ketiga, tampilan ketiga, di sini sudah berbunyi presensi. Ini ada nama-nama, kemudian setiap kali akan menambahkan, saya ingatkan lagi, di sini ada klik tambah. Nah ini ditambah berarti kita akan menambahkan opsi lagi setelah nama, kelas, kemudian bisa menambahkan hari tanggal, itu di sini. Setelah hari tanggal kita bisa menambahkan mata pelajaran, setelah mata pelajaran kita bisa menambahkan guru mapelnya siapa, itu akan lebih konkret. Kemudian setelah tampil di sini, ini menjadi panjang. Setelah tampil di sini, kemudian kita buka atau tab baru di atas, yaitu dengan gg.gg, kemudian kita enter, akan muncul tanda put yolong URL ini. Nah, setelah muncul ini, di bawahnya ini ada, ini kita klik di dalam kotaknya, maka muncullah ikon untuk kita memberikan nama. Nama kita tadi apa? Presensi, kita tulis presensi saja. Setelah kita munculkan itu, kemudian kita klik pada koreksi atau gambar mata, maka akan muncul alamat.
alamat tersebut kita kopikan di sini. Setelah kita kopikan di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh daftar hadir dan link Google yang kita harapkan. Di sini persensi, ini sudah sampai akhir. Ini sebelum tadi kita munculkan, kemudian kita copy, maka alamat akan muncul di sini. HTTP, seterusnya sampai PJJ. Kemudian pada waktu kita akan memberikan absen kepada siswa, link inilah yang kita bagikan. HTTP, ini Bapak Ibu, kemudian /bg.gg, /presensi, garis datar atau PJJ ini yang kita bagikan kepada peserta untuk mengisi, boleh lewat laptop, boleh lewat HP Android-nya, sehingga setelah diisi, siswa itu ini, pencet klik kirim. Nah, alamat ini muncul ini, diklik kirim, maka akan muncul rekap pada yang diberikan oleh seorang tenaga administrasi sekolah tersebut. Muncul di sana. Sehingga setelah muncul, kita bisa koreksi. Tadi saya katakan jumlah kehadiran sudah siap, kita laporkan kepada seorang guru, pembelajaran bisa dimulai. Itu trik-trik di dalam menyampaikan atau kita membantu Bapak Ibu guru atau peran tenaga administrasi sekolah di dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau orang mengatakan kok banyak langkahnya, ya memang iya. Kita mungkin yang sudah seusia tua seperti saya awalnya juga seperti itu, pusing. Tapi kalau kita mau belajar, alhamdulillah Tuhan bisa memberikan jalan sehingga kita bisa mewujudkan apa yang harus kita laksanakan, harus kita bisa membantu kepada Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya di sini ada syarat Bapak Ibu, syarat di dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, yang jelas ini adalah syarat seorang tenaga administrasi sekolah. Harus bersyarat apa? Sedikit cuma 3, yaitu percaya diri. Saya mohon di dalam melaksanakan suatu pekerjaan apapun, itu kita harus percaya diri, jangan takut salah. Biasanya di awal memang kita keliru ya Bapak Ibu, jangan takut keliru. Kita bisa keliru di awal-awal. Nah, di masa-masa percobaannya itu kalau kita keliru, kita bisa coba lagi. Nah, sehingga kita setelah berhasil muncullah percaya diri, oh saya bisa. Kalau mereka bisa, kita harus bisa. Kemudian yang kedua adalah menguasai metode. Nah, hati-hati Bapak Ibu atau teman-teman tenaga administrasi sekolah, ini yang sangat sulit kita pahami. Karena kalau Bapak Ibu seperti tadi pada perubahan pola pikir, itu jelas saya katakan kalau Bapak Ibu harus berubah mindset, pemikirannya ke sana. Ke hal-hal yang lebih baru, yaitu menguasai metode. Metode apa? Misalkan guru menggunakan, Pak, kita pakai Zoom aja. Jadi Bapak Ibu harus sudah menguasai bagaimana cara menggunakan Zoom itu. Atau Bapak Ibu akan menggunakan WA-nya dengan apa? Video call, ya itu mestinya kita sudah paham kalau itu. Sehingga dengan metode yang baru, tenaga administrasi sekolah perlu belajar. Tidak ada henti-hentinya orang itu belajar, Bapak Ibu. Mari kita belajar demi mensukseskan pendidikan Indonesia ini. Mengapa demikian? Pemerintah sebetulnya sudah mencanangkan pembelajaran abad 21 sudah, kemudian revolusi industri 4.0 sudah, yang endingnya adalah kepada milenial. Alhamdulillah Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk belajar lebih cepat. Dengan adanya COVID-19 yang tadinya belajar milenial ini kita step by step, sekarang ini seolah-olah agak dipaksakan, kita harus cepat di dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan IT atau milenial. Ini untuk teman-teman tenaga administrasi sekolah harus seperti ini. Yang ketiga, bekerja secara tim. Jangan sampai Bapak Ibu itu bekerja sendirian. Orang yang bekerja sendirian, sesempurnanya apa yang mereka laksanakan, itu akan lebih sempurna dan lebih baik kalau kita bekerja secara tim. Apalagi pembelajaran ini adalah melibatkan seorang Bapak Ibu guru, melibatkan siswa, bahkan siswa yang ada di rumah, juga akan mohon petunjuk, mohon bantuan kepada orang tuanya. Sehingga tim ini benar-benar kita jaga.
bagaimana solidnya tim ini, itu akan menunjukkan keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, juga teman-teman tenaga administrasi sekolah, tadi sudah ada trik-trik seperti itu. Sekarang cara kerja di era new normal, seperti pada judulnya adalah di masa pandemi, yang jelas endingnya kepada kita new normal. Apa toh new normal itu? Pemateri terlebih dahulu sudah menyampaikan. Saya juga akan memberikan sedikit pandangan tentang new normal. Sebetulnya new normal itu bukan kita melaksanakan pekerjaan normal, sudah baru new normal seperti dulu, tidak. Tetapi kita melaksanakan suatu pekerjaan itu dengan aturan atau tatanan yang baru. Kalau dulu kita masuk sekolah, tinggal masuk aja. Kalau sekarang bagaimana toh aturan-aturan di dalam pembelajaran besok kita setelah tatap muka? Yang jelas kalau new normal ini dilaksanakan adalah pembelajaran tatap muka. Yang pertama, kita memperhatikan kebersihan. Kebersihan di sini baik kebersihan siswanya, kebersihan tenaga pendidik maupun kependidikannya, Pak Guru, tenaga administrasinya, juga kebersihan lingkungannya. Sesuai dengan protokol kesehatan, sekolah yang melaksanakan pendidikan di era new normal, itu yang pertama juga harus siswa masuk, kita mengadakan pemeriksaan suhu. Dan suhu itu tidak boleh lebih dari 37,5, seandainya lebih ya kita mungkin dirujukan ke puskesmas, atau siswa itu disuruh istirahat dulu. Mengapa disuruh istirahat? Kemungkinan siswa itu naik motor, sehingga cuaca di jalan itu ada perubahan-perubahan yang kita tahu, sehingga suhunya naik. Ini beberapa kali sudah bisa dipraktekkan, setelah istirahat bisa normal. Kemudian setelah diperiksa suhunya, siswa disuruh cuci tangan. Nah, step by step kita cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan mau masuk ruangan, siswa harus membersihkan tangannya dengan cairan kimia, yaitu hand sanitizer. Langkah kebersihan ini baru terfokus kepada siswa, guru, dan tenaga pendidik. Lingkungannya sudah. Tetapi yang pokok, dalam kegiatan pembelajaran ini, sekolah itu harus disemprot dengan disinfektan minimal 2 kali. Pagi sebelum siswanya datang, kemudian sore setelah siswanya pulang. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh sore sudah nggak ada siswa, pagi kok disemprot lagi? Siapa tahu perubahan pada malam hari itu ada virus-virus yang berkeliaran atau nempel-nempel lagi di tembok, sehingga itu digunakan atau disemprot untuk membersihkan, untuk antisipasi kebersihan. Yang kedua adalah pengaturan area. Pengaturan area. Di situ ada gambar, contoh, dan semprot. Kita yang tadinya satu kelas itu 32 siswa, kita bagi menjadi 2, yaitu 16. Insya Allah itu sudah memenuhi 75 standar untuk pengaturan area, sehingga siswa selalu berjarak jauh seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran kalau kita sudah memperhatikan protokol kesehatan, ada pengaturan area, jangan lupa siswa di dalam mengikuti pembelajaran mulai dari masuk halaman sekolah sampai masuk kelas itu selalu memakai masker. Syukur ada flash wajah itu kalau ada. Setidaknya masker. Kenapa? Adalah kita menghindari kalau temannya berbicara, mungkin nuwun sewu, mohon maaf, ada yang katakan saja ada nyemprot sedikit, itu terhalang oleh masker kita. Kita tidak tertangkap pada tubuh kita. Ada flash itu gunanya untuk melindungi mata kita. Sehingga kalau mereka bicara, kita aman dari gangguan-gangguan mereka. Yang ketiga adalah mengurangi kecemasan. Dalam mengurangi kecemasan ini sampaikan hal-hal. Ini berkaitan dengan nomor 4, berikan info yang terbaru. Ini. Kalau Bapak Ibu tidak selalu memberikan info-info yang terbaru, mungkin siswanya cemas. Perkembangan COVID hari ini sudah turun. Itu perlu juga disampaikan. Sehingga kalau mungkin ada teman kita yang pada hari ini belum bisa masuk, jangan
ditakut-takuti, oh itu kena corona, jangan. Itu nanti akan menimbulkan suatu masalah, sehingga kita berikan tahu bahwa teman kita yang satu belum masuk mungkin dalam perjalanan, tapi tindak lanjut nanti dari pihak sekolah berkoordinasi dengan orang tua, selanjutnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Ini Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan tugas dengan SOP, SOP itu adalah sumber dari segala sumber yang ada di sekolah itu. Kalau negara ya ada peraturan pemerintah, ada undang-undang, ada permennya. Nah, sekolah cukup dengan SOP. Tujuannya apa? Manakala kita sudah melaksanakan SOP ini dengan sungguh-sungguh, kemudian ada orang atau wali siswa atau LSM yang datang ke sekolah, ini Bapak Ibu di dalam menyampaikan pelajaran new normalnya keliru atau salah. Lebih fatalnya salah, kalau keliru itu gampang. Tetapi Bapak Ibu sudah melaksanakan sesuai SOP, ini kita terlindungi, tidak akan terancam oleh pidana atau gimana, itu enggak akan terancam. Karena kita sudah belajar atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP. Ini loh Bapak, SOP saya seperti ini sudah saya laksanakan. Kalau tuntutan Bapak yang bagaimana? Kemungkinan tuntutan dari orang luar itu berlebihan dengan SOP kita. Sehingga kita cocok kalau kita selalu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP kita. Bapak Ibu, itu paparan yang bisa saya sampaikan. Kalau melihat waktunya sudah lebih 5 menit ya Bapak Ibu, karena waktunya 45 menit. Tidak apa-apa. Di sini